Tiada ku gelisah akan masa menjelang, ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Shalom, Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Di saat ini kita jumpa di dalam renungan harian JFC TV. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudari kekasih, mari kita siapkan hati kita arahkan hati kita untuk dapat belajar akan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, sebelum kita membaca dan belajar akan kebenaran firman Tuhan, mari saya mengajak kita bersama-sama, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah di dalam Putra Tunggal-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah kami, sebab kami mempunyai Allah yang hebat, Allah yang begitu setia di dalam kehidupan kami. Bukti cinta kasih-Mu yang nyata ya Tuhan, kami boleh hidup sampai dengan saat ini. Bapa, di dalam nama Yesus, di kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kami sekalian, kami akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman-Mu melalui ibadah renungan harian di saat ini. Kami mohon ya Tuhan, berilah kami hikmat dan tuntunan Roh Kudus bagi hamba yang akan menyampaikan akan kebenaran firman-Mu, akan tetapi juga bagi setiap mereka yang akan mendengarkan akan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah kami. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan yang saya bawa atau saya pilih untuk kita dapat belajar dan renungkan bersama-sama pada saat kesempatan yang indah ini terdapat di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-10. Surat pertama Paulus kepada jemaat di Korintus pasalnya yang ke-10 pada ayatnya yang ke-10 yang berbunyi demikian. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan kita di saat ini, di mana kita dapat belajar bersama. Kota Korintus merupakan kota metropolitan yang berkembang dengan gaya hidup mereka yang begitu bebas, akan tetapi juga dengan gaya hidup mereka yang bebas, mereka juga mempunyai atau memiliki banyak kekayaan dengan materi yang mereka peroleh, sehingga dengan apa yang mereka miliki pada saat itu mereka banyak mengandalkan kehidupan mereka, mengandalkan kekuatan mereka, sehingga mereka melupakan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Mereka berpaling, mereka tidak taat untuk melakukan kehendak Tuhan. Bahkan di dalam kehidupan mereka, mereka sudah tidak memiliki kesatuan di dalam Tuhan Yesus, sehingga dari pembacaan kita di saat ini, di mana bagaimana Rasul Paulus mau mengingatkan kepada jemaat Kristen atau orang-orang Kristen yang berada di kota Korintus. Sebab ketika mereka hidup dan mereka sudah mengalami pembaharuan yang begitu besar, mereka tidak lagi taat akan pengajaran-pengajaran tentang Injil Tuhan, dan mereka mengikuti gaya hidup orang-orang di kota Korintus pada saat itu, sehingga Rasul Paulus dengan suratnya kepada jemaat di
Korintus, bagaimana Rasul Paulus mau mengingatkan mereka untuk mereka harus bertobat, mereka harus berbalik kepada Tuhan. Sehingga di dalam pembacaan kita di saat ini, Rasul Paulus mau supaya jemaat Korintus mereka belajar dari pengalaman bangsa Israel. Mereka belajar ketika bangsa Israel mereka mengalami kegagalan. Kalau kita melihat kembali dari latar belakang kehidupan bangsa Israel, bagaimana kehidupan bangsa Israel diibaratkan seperti bangsa atau harta kesayangan Allah. Allah sangat begitu mengasihi bangsa Israel. Akan tetapi dengan penyertaan Allah yang begitu dahsyat, yang begitu luar biasa terhadap bangsa Israel, mereka berpaling kepada Tuhan, mereka tidak setia kepada Tuhan, mereka membuat patung-patung, menyembah berhala, sehingga Tuhan tidak menuntun mereka melalui pemerintahan Musa pada saat itu untuk menuju ke tempat atau ke tanah yang telah dijanjikan Tuhan. Namun dengan begitu kesetiaan Tuhan kepada bangsa Israel, maka melalui hambanya Yosua, dia akan menuntun bangsa itu untuk mendapat milik yang diberikan Tuhan kepada mereka atau janji tentang tanah Kanaan kepada mereka. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di mana Rasul Paulus mau supaya jemaat di Korintus atau orang-orang Kristen di Korintus mereka harus bertobat, mereka harus memperoleh kehidupan yang baru, dan mereka harus menggantungkan seluruh kehidupan mereka kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat dari kehidupan Rasul Paulus, ketika kehidupan lamanya, dia adalah seorang yang jahat. Dia selalu menganiaya orang-orang yang memanggil dan menyebut nama Tuhan. Akan tetapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia mendengar akan suara Tuhan, disitulah dia mau memberikan kehidupannya kepada Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk mengabarkan kabar Injil, kabar sukacita. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan kita di saat ini, yang menjadi pertanyaan penting untuk Bapak Ibu saudara dan saya, kita sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang-orang yang beriman, sebagai orang-orang yang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yang menjadi pertanyaan untuk kita, apakah di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, kita sudah taat, setia kepada Tuhan, ataukah mungkin kehidupan kita sama seperti orang-orang di Korintus yang digambarkan oleh Rasul Paulus pada saat itu. Dari pembacaan firman Tuhan di saat ini, bukan hanya saja Rasul Paulus mau mengingatkan kepada orang-orang di Korintus, akan tetapi juga kepada Bapak Ibu saudara dan saya, kita sebagai orang-orang yang percaya, yang beriman. Kita harus menyadari akan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkinkah di saat ini, di dalam menjalani kehidupan kita, di tengah-tengah pandemi COVID-19 di saat ini, mungkin kita terus menaikkan doa kita bergumul kepada Tuhan. Namun, pandemi COVID-19 masih sampai dengan saat ini masih ada. Bahkan mungkinkah di dalam kehidupan kita dengan adanya COVID-19 kita merasa cemas, kita merasa kecewa, kita merasa ragu, dan kita merasa terbeban berat untuk mengalami hal ini. Mungkinkah di dalam menjalani kehidupan kita melihat banyak tangisan air mata, banyak duka yang terjadi di mana-mana tempat. Kita dapat bertanya di dalam kehidupan kita, apakah Tuhan sudah tidak menyayangi kita? Apakah dengan wabah COVID-19 ini adalah hukuman yang berasal dari Tuhan? Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita juga mau belajar untuk mempertahankan kesetiaan kita kepada Allah. Ketika kita mempertahankan kesetiaan kita kepada Allah, berarti kita mau untuk kehidupan kita diperbaharui dengan tuntunan kuasa Roh Kudus,
melalui kebenaran firman Tuhan. Ketika kita tetap mau setia, mau taat kepada Allah, berarti kita harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kita mau tetap setia, percaya kepada Tuhan. Bahkan di dalam kehidupan kita juga jangan terlalu banyak mengeluh. Sebab apa yang Tuhan buat bagi kehidupan kita, semua baik adanya. Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mau belajar untuk tetap taat dan setia kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan, biarlah Tuhan memberkati kita melalui renungan di saat ini. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa untuk menutupi semua rangkaian renungan kita di saat ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau begitu setia di dalam kehidupan kami. Bukti cinta kasih-Mu yang nyata bagi kami Tuhan. Engkau tidak membiarkan kami berjalan di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari sendiri. Akan tetapi ya Tuhan, Engkau selalu memberikan pertolongan Roh Kudus untuk menuntun kami. Ketika kebenaran firman boleh kami dengar bersama di saat ini, kami juga mau belajar dari bangsa Israel, akan tetapi juga dari kehidupan jemaat Tuhan yang ada di kota Korintus. Ketika mereka tidak setia, mereka tidak taat kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Akan tetapi Tuhan mau supaya mereka harus memperbaharui kehidupan mereka. Mereka harus tetap mau percaya dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu Bapa, di dalam nama Yesus, biarlah dari pembelajaran firman Tuhan di saat ini, kami juga sebagai umat kepunyaan Tuhan, kami sebagai anak-anak Tuhan, kami mau memberikan kehidupan kami untuk diperbaharui. Kami mau memberikan kehidupan kami untuk tetap dekat dan taat kepada kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Bapa, di dalam nama Yesus kami juga berdoa untuk kehidupan kami. Tuhan senantiasa memberkati setiap kami, baik kami yang mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan melalui renungan harian, akan tetapi juga Tuhan, kami doakan untuk setiap orang-orang yang kami punya, yang kami kasihi, mereka yang ada di dalam keadaan sakit, bahkan mereka yang ada di dalam keadaan duka, tetapi juga di dalam keadaan terbeban berat. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati dan melindungi mereka sekalian. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan ada untuk kami. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, Tuhan tidak pernah berubah, sebab apa yang Tuhan janjikan bagi kami senantiasa ada, dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa ungkapan syukur kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, firman yang hidup yang tidak pernah meninggalkan kami. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, demikian ibadah renungan harian kita di saat ini. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan kita dapat belajar untuk tetap setia dan mau taat kepada Tuhan di dalam menjalani kehidupan kita tiap-tiap hari. Amin.